Saudara, KPK menetapkan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyariye atau Edi Hiyariye sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Selain Wamenkumham, 2 orang staf Edi Hiyariye dan pemberi suap juga ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyebut telah menetapkan status tersangka Wamenkumham beberapa pekan sebelumnya. Wamenkumham diduga menerima suap terkait sengketa akta perusahaan tambang melalui rekening stafnya. Sementara dugaan kasus gratifikasi nilainya mencapai 1 miliar rupiah. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sab ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1 itu. KPK menyebut bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait dengan kasus suap dan gratifikasi Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyariye. KPK menelusuri dugaan uang yang mengalir ke rekening orang dekat Wamenkumham. 2 orang dekat Wamenkumham diduga menerima aliran uang dari PT CLM dengan total 7 miliar rupiah. KPK mendalami bukti transaksi itu melalui PPATK, termasuk menelusuri transaksi yang diduga bermasalah dari rekening 2 orang dekat Wamenkumham itu. Terkait dengan itu, kami sudah lakukan koordinasi dengan PPATK. Kami sudah lama ada sinergi dengan pihak PPATK untuk menelusuri aliran uang dan juga transaksi yang mencurigakan, termasuk untuk perkara dugaan gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM ini, kami juga sudah mendapatkan banyak data dari PPATK yang berikutnya kami lakukan analisis lebih jauh nanti dalam proses penyidikan sebagai bahan materi penyidikan. KPK menetapkan status tersangka kepada Wamenkumham untuk perkara dugaan suap 7 miliar rupiah melalui rekening 2 stafnya. Selain itu ada juga dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Kedua perkara itu diduga terjadi pada 2022 lalu. Meski demikian, Wamenkumham Edi Hiyariye membantah pernah menerima uang berkaitan dengan tugas atau kewenangannya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga buka suara terkait penetapan tersangka terhadap Wamenkumham Edi Hiyariye. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Koordinator Humas Setjen Kemenkumham Tubagus Arif Fatur Rahman menyatakan Edi Hiyariye tidak tahu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Beliau tidak tahu menau terkait penetapan tersangka yang diberitakan media karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik ataupun SPDP. Kemenkumham menyatakan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dalam perkara ini. KPK tetapkan Wamenkumham Edi Hiyariye sebagai tersangka kasus korupsi. Menko Polhukam Mahfud MD menilai KPK sudah membuktikan tidak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi. Mahfud MD menyatakan KPK sudah punya alat bukti yang cukup sehingga berani menetapkan Wamenkumham sebagai tersangka. Menurut Mahfud, langkah KPK menetapkan Wamenkumham sebagai tersangka membuktikan KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Penegakan hukum itu harus tidak pandang bulu dan itu ya dibuktikan. Meskipun masih banyak kritik terhadap KPK, tapi dia udah membuktikan lah tidak pilih menteri, wamen, kepala daerah apa semua. Itu memang harus begitu. Harus ditindak secara tegas dan transparan. Ketika KPK menetapkan seorang tersangka, pasti sudah ada 2 alat bukti yang cukup bahwa peristiwa korupsi atau pencucian uang itu terjadi. Tinggal nanti menguji alat bukti itu di pengadilan. Bagaimana perkembangan terkini kasus Wamenkumham di KPK? Kita akan temui langsung jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di gedung KPK. Dian, setelah KPK mengumumkan status tersangka Wamenkumham Edi Hiyariye, bagaimana proses hukum selanjutnya di sana? Cindy, tentu saja KPK selanjutnya akan langsung memeriksa pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk juga nantinya memeriksa saksi-saksi yang dianggap berkaitan dengan kasus ini, tentu dalam rangka untuk pengumpulan alat bukti.
Jadi kita pantau bersama nanti kapan tepatnya para tersangka termasuk Wamenkumham Edy Hiarie ini akan dijadwalkan diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Nanti kalau pemeriksaan tersangka sudah selesai dilakukan, selanjutnya KPK tentu juga akan menahan para tersangka. Nah, di hari pertama penahanan tersangka ini biasanya KPK nanti akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan atau menyampaikan kepada publik bagaimana konstruksi perkara kasus, kemudian juga menyampaikan identitas para tersangka dan kemudian juga menyampaikan alat bukti apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan oleh KPK. Nah, sejauh ini kalau bicara alat bukti, KPK mengklaim salah satu alat bukti yang sudah dikantongi adalah terkait dengan data aliran dana dan juga transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh para tersangka. Saat ini kita tahu KPK menyampaikan dalam kasus ini menggunakan dua pasal, yakni pasal suap dan juga pasal gratifikasi, tapi tidak menutup kemungkinan Cindy kalau dalam proses penyidikan KPK setelah berkoordinasi dengan PPATK kemudian menemukan ada upaya penyembunyian atau mungkin penyamaran hasil dana suap yang dilakukan oleh para tersangka, maka nantinya pasal akan bertambah dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Nah, saya sampaikan kembali seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sebelumnya pada Maret yang lalu ini Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso melaporkan kepada KPK adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh Edy Hiarie dan disampaikan bahwa total nominal nilai suapnya adalah 7 miliar rupiah. Nah, nanti bagaimana perkembangan proses penyidikannya ini yang akan kita nantikan, dan apakah nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini sama dengan nama-nama yang juga dilaporkan oleh Teguh ke KPK atau tidak, itu akan kita nantikan bersama. Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan langsung dari KPK.